Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bahas mengenai test case reduction metode heuristik GRE dan hasilnya tadi seperti ini bahwa dari 7 test case itu bisa sebenarnya diwakili oleh 5 test case di mana semua requirements R1 sampai R8 yang harus dipenuhi oleh 7 test case tadi ternyata bisa dipenuhi oleh hanya 3 test case. Gitu ya. Nah, ada metode berikutnya yang akan kita pelajari juga adalah Herold heuristik atau disebut juga heuristik H. Nah, intuisi dari metode ini adalah bahwa semakin kecil, maksudnya semakin sedikit test case yang bisa memuaskan, mensatisfy requirements, test case tersebut lebih esensial. Ya kan tadi test case esensial adalah test case yang hanya dialah yang bisa me, me- menangani sebuah requirements. Jadi makin kecil ya, ini kan tes RI ya, test case yang mengcover requirements yang hanya bisa di cover oleh sedikit test case itu lebih esensial daripada test case yang bisa mengcover requirements yang bisa di satisfy oleh banyak test case ya. Jadi jika I lebih kecil, test case in test RI are more essential than those in test RJ. Jadi tes R2 lebih esensial daripada tes R3 karena waktu dia kan R3 ada 3 test case yang bisa memenuhi dia. Test case yang ada di memenuhi dia itu lebih tidak esensial dibandingkan test case yang bisa memenuhi yang requirements yang hanya bisa dipenuhi atau di cover oleh 2 test case. Ya. Jadi kita harus memilih yang lebih esensial dulu. Ya kan tadi R1 pasti langsung dipilih. Jadi test case R1 pasti langsung dipilih dong karena dia pasti paling esensial ya. Jadi lebih cerdas test case in test RI are picked before test cases in test RC. Ya, semua test case yang ada di R lebih kecil itu yang lebih esensial harus lebih dulu dipakai dipilih daripada test case yang lebih di tes di R yang lebih besar. Ya, jadi tadi yang esensial adalah tes R1 itu adalah esensial test case kan. Kita pasti pilih itu dulu. Kemudian mark semua requirements yang disatisfy oleh test case yang terpilih dari sini. Kemudian selanjutnya untuk I sama dengan 2, 3 dan seterusnya sampai D, D adalah yang terbesar ya. Ya, artinya requirements yang bisa dipenuhi oleh di cover oleh test case 2, dites oleh 3 test case dan seterusnya yang paling besar. Kita lakukan proses ini secara berulang. Yang pertama, kita pick dulu test case T in test RI. Jadi kalau lagi 2 berarti test R2, artinya test case yang bisa di cover oleh requirement di cover oleh 2 test case. Oke. Kemudian satisfying the largest number of yet to be satisfied testing requirements in RI. Jadi dilihat setelah kita peroleh test case yang ada di tes RI, kita cek siapa yang mensatisfy requirements paling besar yang belum di cover ya, yang belum di cover sebelumnya oleh R1 atau belum kita hilangkan, dia yang akan terpilih dari antara tes RI. Nah, ada kemungkinan dia seri kan tie bahwa misalnya ada di R2 ada test case yang bisa mengcover 3 test requirements, 2 test case. Siapa yang kita pilih itu tie, artinya kita harus naikkan ke R lebih besar, R tambah I tambah 1. Kita cek di sana kalau siapa yang terlibat di RI tambah 1 dua-duanya, berapa yang dia penuhi tes tes case itu di mana dia masuk berapa kali gitu ya. Makin banyak dia makin menang gitu ya. Itu yang dipilih. Terus kalau masih tie naik lagi ke RI tambah 2 dan seterusnya sampai R paling besar ya. Jadi
Setiap kita pilih, kita harus mark semua requirement yang sudah di ini. Kita repeat until semua RI satisfied. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau melihat contoh untuk heuristik ini. Notasinya masih sama, T dan ininya sama ya. Ada 7 test case, requirementnya ada 8, kemudian satisfiability relationnya tadi begini. Nah, kalau begini, R1 itu adalah R besar 2 kan, karena ada 2 test case yang memenuhi. R2 itu adalah berapa? R1, R besar 1. Ya, karena hanya satu test. R3, R besar 3. R4, R besar 2. Nah, yang perlu kita daftar adalah R besar 1 apa aja gitu ya. Ya, atau kita mulai dari R1 tadi, ini kan ada 2, berarti ini adalah R2, ini adalah R1, ini kan dari sana tadi ya, R1 dipenuhi T1 T5, R2 T5, dan seterusnya. Ini adalah R2, ini R1, R besar 2, R besar 1, R besar 3, R besar 2, R besar 2, R besar 2, dan ini R besar 3, dan ini adalah R besar 4. Oke, berarti kita langsung R1 kita pakai dulu langsung. R1 adalah R besar 1 adalah R2 ya. Test case-nya adalah tes dari R1 adalah T5, ini kan? Ini T5 kan? Sehingga T5 harus dipilih ya. Kemudian karena T5 dipilih, R1 dan R2 satisfy ya. R1 R2 sudah tidak perlu diperhitungkan lagi di berikutnya sebenarnya. Oke. Kemudian di R2 tadi, karena R1 sudah habis, kita masuk ke R2. Kalau kita gabungkan semua R2, R2 itu apa aja? Ini R1, ya kan? R1 ini R2 kan? R4, R besar 2 juga. R5, R besar 2 juga. R6, R besar 2 juga. Jadi ada berapa? 4 R besar 2. R1, R4, R5, dan R6. R1 sebenarnya satisfied, tetapi tetap kita ikutkan dulu untuk melihat ke test case-nya ya. Jadi tes R2 kita daftar semua yang ikut di R1 sampai R6 ini. R1, R4, R5, dan R6 diperolehlah T1, T3, T4, T5, T6. Ya. Ya kan? T1, T5, T3, T6, T1, T4, T1, T6. Ya, kita nggak perlu tulis dua kali yang berulang, sehingga diperoleh T1, T3, T4, T5, dan T6. Karena di T5 sudah disatisfy waktu proses R1, itu sebenarnya nggak perlu diproses lagi gitu ya. Jadi, nah kalau kita lihat di R2, T1 ini can satisfy 2 unsatisfied requirements in R2. Ya kan? Coba kita lihat. T1 ini muncul berapa kali di R2? Ini sekali, belum satisfy kan R1 ya. Yang sudah satisfy baru R2 ya. Ini 2. N. Oh, karena T5 sudah kita penuhi, ini nggak kita pakai lagi ya. Ini jadi 1 dan 2. 2 lah T1. Ya. Kalau T3, 1 ya. Di sini nggak ada lagi T3. T4 juga 1. Tapi T6, 2. Berarti T1 dan T6 tie. Sama-sama mensatisfy 2 requirements ya di R2. Jadi kita harus lihat di R3-nya ya. Requirement di R3. R3 itu ini R3 ya, R besar 3, ini juga R besar 3. Tadi yang kita periksa adalah T1 dan T6. T1 di R3 memenuhi 1 kan? Untuk R3 kan? T6 tidak ada. Ya. Di R3 tidak ada T6, di R7 tidak ada T6. Berarti yang menang adalah T1. Sehingga kita harus pilih T1. Ya. Oke, ini dia T1 dapat satisfy 1, T6 none, then we mark R3, R5, R6. T1 kita pilih. Kalau T1 terpilih, berarti kita mark ya R1, R3, R5, dan R6.
itu sudah satisfied. Ini R kecil 7 ya, tolong diubah ini. R kecil 7. Oke. Ya. Nah, kemudian di R2 setelah T1 terpilih, kita masih punya dan R apa? R-nya sudah dipenuhi semua gitu ya. Ya kan, waktu ini diambil ya. Ya, R3 sudah diambil, R5, R6 sudah diambil ya. Ini nanti kalau kita kosongkan ini berarti tinggallah R3, R4, R4 maaf, R4, R7, R8 ya kan. Nah, masih ada kak R di R besar 2 gitu. Kalau kita amati masih ada ya. R4 itu masih ada di R besar 2. R4 belum di mark sehingga tes R4 adalah T3 dan T6 ya. Di R2 T3 dan T6 ya kan, R4 ada T6 ya. Ini T3 dan T6. Sorry. T3 dan T6. Nah, both of them can only satisfy one in R2 ya kan, hanya di dia. Ya, tanpa ini T6 bisa di sini ya. Oke, sehingga kita cek ke R3. Di R3 T3 T6 ditandingkan lagi. T3 ada satu di sini. Ya. Ada juga di sini, tapi T6 nggak ada. Nah, T3 akan kita pilih. Karena T6 belum ini. Waktu T3 kita pilih, ternyata semua requirement sudah terpenuhi. Kita nggak perlu lanjutkan lagi. Ya. Karena semua sudah satisfy. T5 terpilih, T1 terpilih, T3 terpilih. Oke, dengan demikian hasilnya sama dengan heuristik GRE tadi, tapi dengan langkah yang berbeda ya. Dari 7 test case yang dipakai hanya mana tadi before and afternya, hanya 3 cukup untuk digunakan mengcover semua requirements. Oke, itu mengenai Herald, dan saya harap kalian juga sudah paham mengenai itu.